Pengertian pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama, pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan diartikan sebagai proses pertambahan ukuran atau volume serta jumlah sel. Proses ini terjadi secara tidak bolak-balik. Pertumbuhan menunjukkan suatu pertambahan dalam ukuran dengan menghilangkan konsep-konsep yang menyangkut perubahan kualitas seperti halnya pengertian mencapai ukuran penuh atau full size atau kedewasaan maturity yang tidak relevan dengan pengertian proses pertambahannya. Dan perkembangan dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan teratur dan berkembang, seringkali menuju suatu keadaan yang lebih tinggi, lebih teratur. Proses awal perkembangan dikenal sebagai embryogenesis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perkecambahan pada tumbuhan. Perkecambahan adalah proses awal pertumbuhan individual baru pada tanaman yang diawali dengan munculnya radikal pada testa benih. Perkecambahan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan air dalam media pertumbuhan. Berdasarkan letak kotyledon saat perkecambahan ada dua tipe, yaitu satu tipe epigeal. Tipe ini ditandai dengan hipotikel yang tumbuh memanjang sehingga pemula dan kotyledon terangkat ke atas. Yang kedua, perkecambahan hipogeal. Perkecambahan ini ditandai dengan epikotel tumbuhan memanjang kemudian volumula tumbuhan ke permukaan tanah menembus kulit biji. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan biji adalah satu, faktor internal, dua, faktor eksternal, dan pertumbuhan pada kacang merah. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu pengaturan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama itu pengaturan genetika. Jadi, setiap sel pada tumbuhan mempunyai perangkat genetika yang diturunkan dari induknya ke keturunannya dan merupakan sumber informasi untuk melaksanakan kegiatan pertumbuhan dan perkembangan. Informasi genetika diterima oleh setiap sel pada saat pembelahan sel terjadi, sehingga setiap organ pada tumbuhan dapat berkembang pada jalur yang tepat. Yang kedua, pengaturan organisme. Hormon yang dapat memicu pertumbuhan terdiri dari auksin, giberellin, kalin, dan sitokinin. Hormon auksin berperan dalam pemanjangan, pembelahan, dan diferensiasi sel. Yang kedua, hormon giberellin sinergis dengan auksin memacu dan meningkatkan perkecambahan dan perkembangan embrio. Yang ketiga, hormon etilen atau C2H2 berperan dalam pematangan buah dan kerontokan daun. Akan tetapi, jika jumlah etilen melebihi jumlah hormon auksin dan giberellin, penghambatan terhadap pembentukan organ tumbuhan justru terjadi. Yang keempat, hormon sitokinin berperan dalam sitokinesis, yakni berperan dalam pembelahan sel. Yang kelima, hormon kalin berperan dalam proses organogenesis tumbuhan yang terbagi menjadi empat. Yang pertama, rizokalin berperan pada pembentukan akar. Yang kedua, kaulokalin berperan pada pembentukan batang. Yang ketiga, filokalin berperan pada pembentukan daun. Yang keempat, antokalin berperan pada pembentukan bunga. Dan yang kelima, asam traumalin dapat menghambat regenerasi sel dalam tanaman. Materi yang kelima yaitu pengaturan lingkungan pada tumbuhan. Banyak rangsangan lingkungan atau eksternal mempengaruhi perkembangan tumbuhan. Rangsangan utama lingkungan yang mempengaruhi tumbuhan adalah yang pertama, cahaya, yaitu banyaknya cahaya yang dibutuhkan tidak selalu sama pada setiap tumbuhan, di mana cahaya dapat mengurangi auksin sehingga menghambat pertumbuhan meninggi. Yang kedua, suhu. Tumbuhan membutuhkan suhu yang optimal untuk berkembang dengan baik. Suhu paling rendah namun masih memungkinkan tumbuhan untuk tumbuh disebut suhu minimum. Yang ketiga, gravitasi, di mana arah dari pertumbuhan bagi organ tubuh ditentukan. Yang keempat, kelembaban. Kelembaban udara merupakan salah satu yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya air yang dapat diserap serta pengurangan penguapan. Tumbuhan memerlukan kondisi kelembaban yang optimal agar penumbuhan normal. Yang kelima, nutrien. Tanaman membutuhkan 9 makroelemen atau unsur mineral atau bahan organik yaitu karbon, oksigen, hidrogen, sulfur, fosfor, kalsium, kalium, dan magnesium. Yang keenam, ada yang terakhir yaitu air. Air sangat penting keberadaannya karena berperan sebagai bahan baku proses fotosintesis, mengaktifkan enzim agar terjadi reaksi enzimatik, menjaga kelembaban dan perkecambahan biji. Oke, selanjutnya integrasi ayat Al-Quran berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Di sini ada dua surah yang mengenai itu yang dapat kami ambil. Yang pertama terdapat di surah Quran An-Naba ayat 14-15 yang berarti, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebunan yang lebat. Proses pertumbuhan dimulai dari jatuh air ke bumi yang menumbuhkan berbagai biji-bijian melalui proses ambibisi atau penyerapan air yang menghasilkan enzim melalui reaksi kimiawi. Selanjutnya terdapat pada Quran surah Al-An'am ayat 95 yang berarti sesungguhnya Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yang memiliki sifat-sifat demikian ialah Allah maka mengapa kamu masih berpaling? Dalam satu tafsir Quraisy Ashihab mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menciptakan biji dan embrio tanaman di setiap tempat yang sempit, sedangkan bagian lain biji itu dan tumbuh zat-zat yang tidak hidup terakumulasi titik ketika embrio itu mulai membawa dan tumbuh zat-zat yang terakumulasi itu berubah menjadi zat yang dapat memberi makan embrio. Ketika mulai tumbuh dan sel-sel hidup mulai terbentuk, biji kedua berubah pula dari fase bibit ke fase tunas. Saat itu tumbuhan mulai dapat memenuhi kebutuhan makanannya sendiri dari zat garam yang larut dalam air dan tanah dan diserap oleh akar serabut, dan terbentuk zat hijau, daun, dan karbohidrat seperti gula dengan bantuan cahaya matahari.
Ketika siklus itu sampai pada titik akhirnya, buah-buahan kembali mengandung biji-bijian yang merupakan bahan kehidupan baru lagi, dan begitu seterusnya.